Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mereview atau menjelaskan tentang keadaan TPS ataupun TPA di sekitar daerah kita. Sebelumnya, izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir Handika dengan NRP 20305012 dan juga ada rekan saya Andre Budi Adi dengan NRP 20305005, ada Raden Raffi Fauzi Nugraha dengan NRP 2030513, ada Hizbul Waton dengan NRP 2030519 dan ada Rizky Hilal Dianugraha dengan NRP 2030519. Slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk membahas TPS ataupun TPA di daerah kami masing-masing, kita pendahuluan terlebih dahulu tentang sampah menjadi sesuatu hal yang tak terlepaskan oleh kehidupan manusia pada setiap harinya. Selama manusia itu melakukan suatu aktivitas seperti makan, minum, bekerja, memasak, dan lain sebagainya, sudah tentu akan menghasilkan suatu sampah. Lalu, apa itu TPS? TPS atau tempat pembuangan sementara ataupun tempat penampungan sementara merupakan suatu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat penauran ulang, pengelolaan, dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Di lokasi TPS inilah kita dapat melihat perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang di mana perilaku tersebut tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan TPS sekitarnya. Lalu, apa itu TPA? TPA merupakan singkatan dari tempat pemrosesan akhir, yaitu suatu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungannya. Lalu mempersepsikan TPS ataupun TPA sebagai tempat pembuangan sampah, yaitu mengandung bahaya dalam hal pengolahan sampah kota berkelanjutan. Seperti contohnya, warga kota menaruh semua jenis sampah yang dihasilkannya ke TPS. Hal tersebut bisa berakibat pada tingginya volume pada sampah dan meningkatnya beban kerja petugas pengangkut sampah. Apalagi pada kota yang memiliki personil, alat angkut dan biaya operasional sampah yang terbatas. Dalam kondisi demikiannya, bila semua sampah dari semua TPS diangkut dan ditimbun di TPA, maka akan memperpendek umur pakai TPA tersebut karena lekas menjadi penuh si TPA-nya. Slide selanjutnya. Nah, ini TPS Mall KCP yang berada di daerah saya, yaitu Karawang. TPS Mall KCP atau lebih tepatnya Mall Karawang Central Plaza ya. Di Mall Karawang Central Plaza ini, mereka melakukan pembuangan sampah sementaranya di belakangnya, yaitu mall ini tidak terlalu jauh ya dengan rumah saya, sekitar 5 menit kurang lebih. Kita bisa lihat kondisinya bagaimana. Lalu setiap sore sampah ini TPS ini tuh diangkut, tetapi masih menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap itu ditimbulkan karena yang pertama itu masih terdapat sampah yang berada di luar TPS tersebut tidak diangkut oleh pekerjanya. Lalu kurangnya memilah sampah menurut saya. Jadi semua sampah apapun ditumpuk di situ yang menyebabkan bau menyengat dan juga itu mengganggu ataupun mengurangi estetika dari TPS tersebut yang berada di belakang mallnya. Jika kita lewat belakang mall tersebut, itu mengganggu estetika dan sangat bau sekali. Lalu menurut saya si sampah yang berada di belakang mall KCP ini belum maksimal ya si itu cara kerja TPS-nya karena tidak memilah sampah terlebih dahulu dan juga masih terdapat sampah yang di luar tadi ini yang menyebabkan kurangnya estetika dan juga bau yang menyengat. Mungkin itu saja yang review dari TPS Mall KCP yang di daerah saya, yaitu Karawang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TPS Pasar Panjang
yang ada di kota saya itu Kota Subang. Menurut saya, melakukan pembuangan sampah di pinggir jalan itu ada sisi positif yang dilakukan oleh petugas kebersihan di TPS tersebut dan sisi negatif dari kegiatan masyarakat di TPS tersebut. Sisi positif yang kita dapat lihat adalah sampah yang sudah dibuang dan ditimbun oleh masyarakat ke TPS tersebut langsung diangkut dan dibawa oleh truk ke tempat pengolahan sampah yang lebih baik untuk diolah, sehingga sampah yang ditumpuk tidak terlalu lama berada di TPS dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas atau beraktivitas di daerah kawasan TPS tersebut. Lalu, adapun sisi negatifnya, yaitu yang dilakukan oleh masyarakat dalam membuang sampah di TPS tersebut adalah adanya kemungkinan bau ya. Pasti yang namanya sampah pasti bau ya. Bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut, terutama dilihat dari kawasan TPS tersebut yang terletak di pinggir jalan, sehingga dapat mengganggu kenyamanan warga yang berlalu lintas ataupun yang berjalan di TPS tersebut. Nah, menurut saya TPS sebaiknya lebih berada di wilayah yang lebih jauh dari kemungkinan atau tempat-tempat yang berdekatan dengan aktivitas manusia, sehingga tidak mengganggu kenyamanan. Selain itu juga akan lebih baik apabila kita dapat mendaur ulang sampah-sampah tersebut seperti sampah sisa makanan yang berasal dari limbah rumah tangga, dapat kita olah kembali menjadi kompos agar lebih bermanfaat dan menyediakan tempat pengolahan sampah yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah TPA di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Ini diambil pada saat saya berada di Lampung. TPA ini karena dari TPS langsung diangkut ke TPA tanpa adanya penyaringan antara sampah organik dan anorganik, makanya TPS ini tergolong sangat bau yang disebabkan oleh cairan yang tersisa dari sampah-sampah tersebut, sampah basah. Lalu sampah-sampah yang diangkut dari TPS itu hanya dibuang saja di TPA tanpa adanya proses yang mengakibatkan terjadinya penggundukan sampah. Lalu akses untuk ke TPA ini jalannya sangat rusak. Jadi ada kemungkinan sampah-sampah yang diangkut dari truk itu jatuh ke jalanan yang mengakibatkan bau untuk warga sekitar yang berada di yang jalannya dilewati oleh truk-truk tersebut. Lalu akses TPA dari rumah saya itu kurang lebih sekitar 20 menitan karena jalannya yang sangat parah. Tetapi di TPA tersebut banyak warga-warga yang mengambil botol-botol bekas untuk diolah atau dijual. Luas TPA ini kurang lebih sekitar 1 hektar yang sampahnya ada di mana-mana. Dan TPA ini bisa terlihat dari jalan tol Sumatera. Lalu TPA ini juga beroperasinya cukup sering karena truk-truk itu biasanya lalu lalang sekali hingga 2 atau 3 kali dari TPS-TPS berbeda. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, TPS yang berada di Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Sampah yang berada di lokasi tersebut merupakan sampah masyarakat setempat. Sampah organik maupun organik yang tidak dipilah terlebih dahulu menimbulkan sampah yang bau. Dan
sarang bakteri maupun penyakit. Penumpukan sampah dapat mengganggu kesehatan. Penumpukan sampah juga dapat mencemari udara dengan menimbulkan bau tak sedap. Jadi, alangkah baiknya kita memisah atau memilah terlebih dahulu sebelum membuang ke TPS. Memilah sampah organik maupun organik untuk dapat meminimalisir penumpukan sampah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, Baiklah, saya akan menjelaskan TPA yang ada di Kota Jambi. Di sini TPA Talanggulo yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Ini TPA yang jadi utama tempat pengolahan sampah di kota saya. Kita lihat sama-sama gambarnya. Di sini sudah melebihi kapasitas untuk tempat sampah. TPA ini sudah lama beroperasi, tapi tidak ada solusi lain, tempat lain, makanya di sini masih beroperasi sampai sekarang walaupun sudah melebihi kapasitasnya. Sistem penimbunan sampah di sini adalah ditimbun dan sekarang akan dibuat dengan secara sanitary landfill supaya efektivitasnya semakin baik agar sampahnya tidak semakin tinggi penimbunannya. Itulah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan TPS ataupun TPA di terdekat dari daerah masing-masing. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa keadaan TPA ataupun TPS yang berada di daerah kita masing-masing ini tuh masih kurang memadai dan terlebih lagi masih kurangnya kayak memilah-memilah sampah organik ataupun non-organik ya teman-teman ya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.